Makna pernikahan dalam Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum nikah. Yang pertama ada jaiz atau mubah, artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum menikah. Kedua, bersifat wajib. Hukum ini berlaku untuk orang yang telah mampu dan sanggup menikah. Ketiga, bersifat sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. Keempat, bersifat makruh ketika orang yang akan melakukan pernikahan namun hanya memiliki keinginan atau hasrat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang kelima, bersifat haram jika orang yang akan melakukan pernikahan mempunyai niat buruk. Tujuan nikah. Semestinya, setiap pasangan pasti memiliki tujuan tersendiri mengapa memilih untuk menikah. Mungkin ini adalah beberapa tujuan menikah, di antaranya seperti untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau yang biasa disebut sakinah, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk memperoleh keturunan yang sah. Rukun menikah. Rukun menikah terbagi menjadi 5, yaitu calon suami, calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, adanya ijab dan kabul. Untuk menjadi salah satu dari 5 rukun tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi seperti tabel tersebut. Untuk menjadi calon suami, Anda harus beragama Islam, ingin menikah karena kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang ihram haji. Untuk menjadi calon istri Anda harus beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang masa idah, dan tidak sedang dalam haji atau umroh. Untuk menjadi wali syaratnya, Anda adalah seorang mukallaf yang berarti beragama Islam, dewasa dan berakal sehat, seorang laki-laki merdeka dan adil. Untuk menjadi saksi, syaratnya Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Yang terakhir, syarat ijab qabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau semakna, dengan itu dilakukan berurutan antara ijab dan qabul. Saksi nikah. Saksi harus benar-benar sah, seperti halnya hadits di bawah ini, yang artinya tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muakkadah atau adil, hadits riwayat Ahmad. Setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadits riwayat Bukhari. Mahram. Menurut pengertian bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 3 macam, yaitu 1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. 2. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. 3. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. 1. Ayah kandung. Ayah tiri tidak sah jadi wali. 2. Kakek, ayah dari ayah, mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. 3.
saudara laki-laki sekandung. 4. Saudara laki-laki seayah. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 7. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedua ada wali hakim. Wali hakim yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian, Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Wali nasab benar-benar tidak ada. 2. Wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak ada. 3. Wali akrab bepergian dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk berindak sebagai wali nikah. 4. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. 5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. 6. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat berintak sebagai wali nikah. 7. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. 8. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Kewajiban dan hak suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan landasan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغون عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Sadaqallahul azim. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran, Surah An-Nisa, Juz 4, ayat 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Hikmah pernikahan. 1. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4.
Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Talak, menurut bahasa talak, berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak, ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaqu. Rawahu Abu Daud fi sunnanihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi, perkara halal yang paling dimurkai, paling dibenci oleh Allah, at-talaqu, yaitu talak. Rawahu Abu Daud fi sunnanihi, riwayat dari Abu Daud di dalam kitab sunan beliau. Macam-macam talak. Talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raji dan talak bain. Talak raji yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak bain sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, talak bain sughra, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri. Talak khuluk, dan yang kedua ada talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Iddah. Secara bahasa iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah iddah, ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah.